Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Balik lagi di channel Bang Kucai. Gimana kabarnya sob? Semoga sehat dan sukses selalu sob. Oke sob, kali ini sebelumnya Bang Kucai mau ngucapin terima kasih buat subscriber Bang Kucai yang udah nonton channel Bang Kucai, dan yang masih baru nonton channel Bang Kucai jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan kalau memang video ini bermanfaat boleh di share sob. Oke sob. Oke. Sob. Oke sob, kali ini gue lagi ada di rumah YouTuber khusus ikan lohan sob. Ikan lohan ya, ikan lohan kan lo? Ikan lohan. Kalau gue sih manusia, Oh, iya. channelnya khusus lohan. Channelnya khusus lohan. Jadi nih, gue lagi ada di rumah YouTuber khusus ikan lohan, yaitu Bang Farhan Gembil. Iya. Gimana? Sekarang udah nggak kembali lagi. Iya. Gimana apanya? Kita mau ngomongin apa nih? Jadi, dulu ini masih ada teman kita. Oh iya, kenalin dulu, Pak. Dan ada lagi nih kawan gua yang khusus ikan lohan juga ya, bos ya. Iya, Ikan sementara lohan. itu. Khusus ikan lohan. Sementara lohan. Sementara Sama-sama lohan. itu berlohan. Nah, Ntar kalau udah berkembang nanti bisa ikan-ikan lain ya. Dengan Mas siapa? The Prasetyo Zone. YouTube-nya namanya The Prasetyo Zone. Ya, jangan lupa di subscribe dua-duanya ya sob, biar makin semangat kita bikin channel, bikin video. enggak, sebenarnya bukan makin semangat, biar makin banyak subscribernya. Nggak usah bohong ya. Gak usah bohong, ngapain pura-pura makin semangat? Biar makin banyak subscribernya. Oke. Terus kita ngapain? Udah kan kenalan doang. Oke, terus apa itu? Gini, gimana? Ya, gue nanya doang gimana? Nggak, kira-kira lo Ya, ada gini. main kemarin nih mau ngapain? Ya, gini nih. Kan martabak udah gue sediain, Iya. gorengan udah. Oke, sob. Jadi kita di sini mau coba tanya-tanya seputar ikan lohan nih. Kita kan masih awam ya soal ikan lohan, kita masih belum tahu nih jenis-jenis ikan lohan itu apa aja. Terus yang untuk kontes itu apa aja. Nah, kita langsung bisa tanya langsung nih ke Bang Farhan Gembil nih. Bang Farhan, Ya, untuk jenis-jenis lohan itu kira-kira itu ada berapa jenis? kalau bicara jenis umumnya ada dua. Ada dua. Kencu dan kampa atau cihua. Oke, Kencu, Kanfa, Kampa, ya. KAMFA, kampa. Kampa terasa. Kalau tempat itu bilang gitu, kampa terasa. Oke, ya, terus Kanfa sama Kencu. Kencu. Oke. Nah, kalau kampa sejauh ini yang terkenal itu kualitasnya ada di Thailand. Thailand. Ya, kalau bicara kualitas ya. Terus memang di Gede itu juga udah mulai berkembang, di Kampa juga udah mulai makin bagus kualitasnya. Iya. Nah, tapi tetap kita harus mengakui bahwa Kampa terbaik saat ini adalah Thailand. Oke. Nah, kalau di Indonesia sampai sejauh ini Kencu terbaik di dunia masih dipegang oleh Indonesia. Indonesia. Kencu terbaik. Kencu terbaik itu masih di Indonesia ya berarti ya. Indonesia. Nah, mungkin ke selanjutnya ke Mas Prasetyo nih. Mas Prasetyo mau tanya juga nih, kalau Gimana? untuk lohan sendiri itu kira-kira asal muasalnya itu dari mana lohan itu? Asal muasalnya dulu itu dari Malaysia ya. Dari Malaysia? ya. Oh iya, dari Malaysia. Sebenarnya lohan itu tuh ikan hybrid sih. Jadi dari beberapa ikan kawin jadi lohan. Nah, jadi awalnya itu sih sebenarnya dari jenisnya cicil ya. Cicil ya, sansil. Sisil. Itu Apa sih? Siklit. Siklit ya, itu siklit. Sisil. Sisil dimarahin yang punya nama dah. Iya. Siklit ya tadi apa? Siklit. Siklit. Ya, Nah, itu oke. dari siklit, terus Oke. ya dikawinin sama apa perot kalau nggak salah ya bro ya. Pokoknya kurang lebih ada 6 jenis siklit yang dikawin silang-silangan. Kawin-silang. Nah, terakhir ketemulah lohan. Lohan, akhirnya lahir nih lohan dari perkawinan silang-silangan Ya, itu lah. betul. Oke, jadi gue baru tahu nih sob, ternyata dia asalnya dari awalnya itu dari Malaysia ya. Ya, walaupun Malaysia Orang Malaysia lah yang buat perkawinan atau crossbreed itu. Oke. Nah, satu lagi nih Mas Prasetyo, kenapa itu disebut flower horn? Di bahasa Inggrisnya kan flower horn ya? Ya. Itu kenapa tuh? flower horn, jadi dia tuh ngelihat dari marking ya. Jadi awalnya itu kan markingnya itu jadi kayak Kayak bunga ya? Ah, Oke, itu yang disebut flowernya dari ya, bunganya. terus juga dulu itu kan
kan lebih terkenal itu yang matinya itu dia berbentuk kayak huruf Cina ya. Oke. Nah, jadi ya dilihat dari awal itu matinya itu makanya jadinya flower pot. Flower pot. Ditambahin lagi. Mungkin ada tambahan Pak Parvan Gembil kasih Lebih expert Parvan, pemain bola dong. grogi. Suka main bola kan nih. Jadi kenapa dulu disebutnya flower horn atau lohan ini kan disebutnya flower horn ya. Nah, jadi pertama horn itu kan tanduk. Ya. Nah, Oh, iya, benar. jenongnya itu digambarkan tanduk. Tanduk ya. Nah, awal mulanya kan dapatlah si kayak cencu lah modelnya kan. Cencu. Nah, identik dengan marking yang ada di kepala. Nah, Oke. itu disebutnya kan flower. Flower ya. Dia Nah, karena markingnya itu kayak bentuk-bentuk bunga lah ya, tapi lebih yang di kepala. Yang di Jadi kepala, disebutlah itu flower horn. Jadi Oke. tanduk berbunga. Oh, gitu. Gue baru tahu sob. Kalau nggak tahu dari mereka berdua nih, gue nggak tahu. Nggak pura-pura sebenarnya tadi kita udah kontekan kok. Lu mah jangan sama-sama. Gak apa-apa. Oh iya, siap. Kita biar Kita natural aja. imajinasi, Natural kita. ya. Natural Padahal aja. emang nggak tahu hasilnya. Nah, tadi kan Bang Farhan Gembil nyebutin ada 2 jenis lohan ya. Sebenarnya cuma Iya. 2 jenis ya. Tadi Iya. itu Cencu sama Kampa. Kampa. Nah, atau itu Cinghua. atau Cinghua. Nah, itu 2 jenis itu salah satunya itu ada supnya lagi nggak? Dari Kampa sama Cencu itu. Kalau sup sih lebih ke varian aja. Variannya Kalau tuh untuk lebih ke warna atau apa tuh? banyak dibilangnya? gini kalau varian maksudnya gini lebih pada serian sebenarnya. Serian. Misalkan gua ngebreed nih ikan-ikan cencu. Iya. Nah, gua pengen punya ada ciri khasnya beda nih sama cencu yang lain. Oke, terus Gua buatlah serian, misalkan jadilah Gembil seri. Oh, gitu. Nanti Prasni ngebreed nih. tapi tetap namanya tetap Cencu atau Cencu, Kampa? tetap Cencu sama Kampa udah. Iya. Oh, gitu. Oke. Berarti nggak ada sub maksudnya Cencu A, Cencu B, Cencu C juga nggak ada. Adanya serian aja. Serian tapi nama Serian nama A, B, si C. pebreedingnya itu ya. Terserah si breedernya dia mau ngasih nama itu apa. Ada yang nama jalan, ada yang nama anaknya misalkan, ada yang nama mantannya mungkin. Nah, kan gue pernah denger ya ada yang namanya SRD itu apa tuh? Nah, SRD itu Super Red Dragon. Super Red Dragon itu dari Cencu atau dari Kampa? Cencu. Kalau untuk klasifikasi jenis dia masuknya ke Cencu. Cencu. Ya. Nah, SRD itu asal muasalnya orang Thailand. Kalau yang gue tahu ya, sih yang gue tahu. Jadi orang Thailand dia mencoba mencetak Cencu, dia dapatlah si SRD. Oke. Jadi SRD itu awalnya adalah Cencunya Thailand. Tapi tetap Cencu ya. Cencu. Enggak jenis baru dari 2 itu ya. Nah, oke. Nah, gue mau tanya lagi nih, kalau untuk mungkin Mas Prasetyo ini mungkin tahu ya, untuk klasifikasi lohan-lohan kontes itu biasanya yang paling utama tuh dinilainya apa sih? Apanya sih? Pertama ya paling overall itu penilaian dari bentuk badan. Bentuk badan. Ya, bentuk badan. Terus dari markingnya juga. Tapi ini Markingnya beda juga. ya. Ini Iya. termasuk kelasnya ada yang free marking juga. Ada yang free marking. Free marking Oke. juga. Nah, terus dari bentuk kepalanya. Jadi kepalanya itu nggak hanya sekedar jenong, Oke. tapi dia bentuk kepalanya simetris atau enggak. Oh, simetris sama Ya. maksudnya proporsional sama bentuk Proporsi- tubuh nggak bukan, gitu ya? bukan proporsional bentuk Maksudnya tubuh. Jadi emang dia pasti ada juga palanya yang lebih gede dari badannya. Oh, gitu. Karena contoh kalau kayak lohan bonsai itu dia pasti ada juga yang palanya lebih gede dari badannya. Oh. Jadi dilihatnya itu palanya itu benar-benar bulat atau enggak. Jadi kan Oke. ada yang bulatnya itu ke samping. Iya. Ya kan ada yang jenong ke samping, ada yang pokoknya ke depan. Nah ini bener-bener pure simetris lah. Bener-bener simetris, pokoknya centering gitu bulat Iya, terus dari warnanya juga, terus dari mutiaranya. Mutiaranya tuh yang bintik-bintiknya itu ya? Betul, mutiaranya shining atau enggak, Oh, mengkilat atau enggak. Nah, tapi juga di kelas kontes lohan juga sendiri juga ada yang namanya lohan klasik. Lohan klasik. Nah itu kayak gimana? dia nggak ada mutiara justru. Oh, gitu. Nggak ada mutiara. Nggak ada mutiaranya. Nah, terus sama dari buntut atau sirip dia belakangnya itu enggar atau enggak. Oh, Jadi antara sirip atas, sirip tengah, sama sirip analnya itu dia ngerapat atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak rapet, ada kayak ada jarak lah. Nah itu dari bisa dibilang pengurangan nilai juga. Oh, gitu. Itu sih. Nah mungkin kalau untuk yang lebih lengkapnya mungkin Bang Farhan bisa, Nah. karena dia pernah ikut kontes Iya, juga. iya. Nih, Bang Farhan menurut sepengalamannya Bang Farhan nih selama kontes ya, itu biasanya
kebanyakan tuh yang juara-juara itu Ya. seperti apa tuh lohannya tuh? Bisa kasih masukan nih ke para pecinta lohan nih mungkin ya buat mereka biar tahu juga. Boleh. Jadi saya kasih masukin nih ya. Masukin. Masukan. Nah, seperti apa itu ada di channel saya. Wah, Cakep kan masuknya pas kan? Itu cara masuknya. Bener Jadi banget. kalian mau tahu seperti apa ikan-ikan yang ada di kontes bisa tonton di channel Farhan Gumbil. Ntar gua kasih linknya ya di deskripsi. Yang banyak, video kan banyak. Oh, siap. Iya, gua mau Itu kalau nggak salah dia ada sekitar 200 video, nah itu aku masukin satu-satu. capek dong Link-linknya. copy paste Yang itu, yang juara. Yang juara. Di sama dimasukin juga. Oke, cut dulu. Iya, Nggak apa-apa, bentar, rolling cut dulu aja ya. sambil ngobrol. Biar penonton juga ikut ngeliat dari ngobrol. Ya di sini ada. Bahasa Indonesia. Ayo, Mahendra mau nanya nih, Mahendra. Ini, nah jadi kebetulan kemarin saya beberapa kali ikutan kontes. Nah ini Iya. terakhir prestasi terbaru saya baru sampai di peringkat 5. Peringkat 5 nih. Ini untuk yang kelas apa nih, Pak? Ini kelas di Farhan? CHD atau Chinghua D atau Chinghua D. Kanva. CH itu Kanva. Chinghua singkatannya Oke. atau Kanva. Ini untuk kelas apa namanya? Untuk jenis kanvas semua Kanva. Kanva, tapi untuk ukuran di bawah 12 cm. Oh, ada lagi. Ya. Ukurannya ada lagi. Tuh, event sebelumnya saya juara 9 di kelas CCC atau Cencu kelas CC. Jadi di atas di D, C, B, A terakhir. Ah, itu apa? Nah itu udah ukuran dewasa. Oh, pokoknya all makin size, makin di atas besar. 24 cm. Berarti dari A itu paling besar, terus Ya. B itu di bawahnya A berarti Ya. ukurannya, C itu di bawahnya lagi. Wah, ini nih sob, tuh, di tang situ. Waduh. Ini bukan pamer ya. Bukan pamer, tunjukin aja. Terus ada lagi nggak Pak prestasi lain yang udah didapat lagi? Sementara ini dulu apa gimana? Baru dua. Yang Baru dua. pertama ikut di bukan ini belum diambil sertifikatnya. Oh gitu. Itu juara Kelas berapa? CCC juara 9. Juara 9 loh. Sudah mantap banget juara 9. Alhamdulillah nih emang. Kalau Mas Prasetyo nih udah pernah ikut ini belum? Kompetisi. Dia lagi nyiapin. Lagi Dia prepare sih. ikan Lagi buat prepare, itu. Prepare, Oh. jadi lagi prepare. Jadi persiapannya sebelum kontes tuh biasanya ikan diapain tuh? yang pasti kita harus siapin ikannya dulu ya. Ikannya ya udah pasti ya. Kalau nggak ada ikan itu bikin kontes. Betul. Ya jadinya jatuhnya nanti malah ikan kayak ikan siluman gitu kan, nggak kelihatan ya kan. Heeh. Pertama ikan, terus udah gitu persiapan tempatnya juga. Tempatnya ya. Tempat itu dari akuarium. Kalau nggak ada tempat, pakai apa? Nah, betul. Begini bisa Masa ngambang gitu nggak ada tempat? Betul, akuariumnya, terus persiapan airnya juga. Airnya juga ya. Kan? Nah, terus Masa pasir? perlengkapan yang lain lah kayak aerator lah, kayak apa filternya juga, Oke, gitu iya. kan. Karena kita miara ikan itu juga bukan hanya sekedar miara ikan, miara airnya juga. Airnya tuh penting ya. Betul. Terus kalau itu udah semua udah ada, baru kita siapin hati dulu nih. Hati Siapin ya. hatinya dulu. Ini Ya jadi karena kalau jadi baper nih gue main hati nih. karena kalau nggak Tapi harus pakai hati bener Pak. Iya. Nah. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Karena gini, ini kan kita bicara hobi ya. Iya. Kita mau turun ikan kita. Kalau cuma kita asal turun, tapi cuman ya pengalaman gue nih ya, ikan itu bakal perform ngikutin gimana kita. ya. Gimana hati kita? Iya, ketika kita yakin kita pede, ikan itu bakal perform. Oh gitu. Iya, tapi Berarti kalau antara kita ikan sama hati itu kita nih harus saling bersinergi. Iya. Kita benar-benar harus yakin sama ikan kita. Istilahnya gini, kita udah nyiapin dia, ya tinggal kita percayain dia biar dia perform. Ketika kita mulai ada rasa ragu, aduh kayaknya gimana nih, udah adanya kendala. Berarti Itu pengalaman gua ngaruh pribadi. juga ke ikan ya. Kalau Ngaruh. kita hati kita nggak pede nih. Apalagi kita lagi galau, ya kan? Galau, Wah, putus gitu. Wah, itu mah jangan curhat. Iya betul. Karena Nah, kalau balik lagi ke Mas Prasetyo tadi kalau- persiapannya tuh tadi apa tuh kira-kira? itu kan tadi ikan, terus perlengkapannya, terus hati. Karena kalau hati kitanya juga males-malesan, Ah. progresnya pun kita nggak maksimal kan. Oh iya benar-benar. Jadi hanya sekedar kita kasih makan, Iya. kasih makan itu tanpa kita perhatiin. Betul. Istilahnya kita ajak ngobrol tuh ikan. Oh tidak betul. Iya, Kayak tidak- gimana tuh? Ajak ngobrol itu udah bukan berarti kita ngobrol Oh, sama enggak. ikan, enggak kan?
Kirain curhat. Tapi kalau gue ngobrol, Ngobrol ya? ngobrol. Oh iya. Biarpun dia nggak ngerti, yang penting gue ngobrol aja. Biasanya ngobrolin apa? Ngobrol gini, Tong, besok lu turun ke arena. Wih, Komen Tong. Kasih Oh, ujangan, iya. kasih ujangan. Jangan. Biar semangat ya. Iya, pokoknya kalau lu juara, makannya makin enak. Wih, iya. Tuh, jadi sob, dengerin Kalau nggak yang juara, punyanya nggak enak makannya. Iya. Sekarang gini bro, kita siapin ikan, kita beli udang. Iya, Wih, iya. pakai taro Mahal apa? gue kan udang kan. Yang punya makannya tempe. Wah. Iya. Makanya balik lagi kita ajak ngobrol itu dalam artian kita lihat nih, ini ikan sukanya gimana, nyamannya seperti apa. Oke. Gitu kan. Jangan hanya sekedar kita kasih makan terus. Ya emang sih ikan dia juga pasti bakalan makan terus. Makan terus ya, Ah. lapar terus ya. Cuman justru malah kalau kita keseringan kasih makan juga dia nggak bakal perform. Karena oke. si Lohan ini sendiri dia semakin lapar, semakin galak, semakin perform. Oke. Betul. Semakin galak, semakin perform. Berarti sebelum kontes itu justru ikan harus dikuasain loh. Iya nggak? Tergantung Iya, karakter. Tergantung karakter. Balik Jadi lagi. yang bilang Pras ada benernya, Iya. tapi balik lagi karakter. Ada juga beberapa ikan yang dia mau perform ketika dia kenyang. Kalau dia lapar dia males. Berarti balik lagi ke karakter ikan ya? Ya, jadi kuncinya adalah tadi kata Pras bener siapin ikan, terus kita ajak ngobrol dalam arti kita harus mahamin karakter Ya, ikan kita. betul dia. Ya. Kayak misalkan nih, dia senangnya di air baru atau air lama. Ya. Itu sangat mempengaruhi tingkat stresnya ikan. Oke. Gimana cara tahu tingkat stresnya ikan? Itu dia bisa lihat dari warnanya cerah berarti dia mulai stabil. Ketika warnanya mulai gelap, itu ada beberapa faktor, bisa jadi karena sakit, karena dia stres. Oke. Nah, kita harus tahu karakter ikan kita. Oke. Oh, dia perform ketika dia kenyang. Oh, dia nggak mau perform kalau dia kenyangan. Nah, Oke. kita harus tahu. Oh, jadi harus tahu karakter ikannya dulu ya. Sebelum kontes itu kita harus lihat dulu karakter ikan kita itu seperti apa ya. Karena nanti di lapangan itu di arena sebutnya itu ada namanya handling. Kalau kita bikin itu handling, orang yang menghandle ikan-ikan kita. Nah, kita kasih tahu, Bang, ikan ini karakternya begini, Bang. Walaupun memang handling ini orang-orang udah pengalaman ya. Walaupun kita nggak kasih tahu, mereka udah bakal tahu sendiri ini ikan. Tapi kalau kita kasih tahu, mereka lebih paham lagi. Oh, harus begini megang ikan ini. Oke, ini kita masih ngomongin soal kontes Lohan ya, masih sekitar persoalan. Nah, kira-kira nih untuk pemula nih kayak gue nih ya, Iya. gue mau ikut kontes nih. Itu proses pemilihan apa nih ikan bahanan untuk kontes itu apa gimana? Apa kita asal beli aja nih di pasar ikan atau di apa, atau kita harusnya gimana tuh? Baiknya. Coba. Baiknya, yang pertama sebelum teman-teman turun kontes, pertama adalah pahamin dulu poin-poin apa sih yang dinilai dalam kontes. Oke, poin-poin nilai Iya, kontes kayak itu apa? body harus seperti apa bodinya, terus warna harus gimana, terus mutiara, kepala, terus ikan yang tidak defektif gimana. Jadi benar-benar kita pahamin dulu poin-poin itu. Poin-poin penilaian dalam Iya. kontes. Setelah kita udah tahu poin-poin ini, baru kita cari ikan-ikan yang masuk dalam kriteria itu. Poin-poin itu. Ya. Walaupun pada dasarnya semua ikan itu bisa turun ke arena. Syarat Pada cuma dasarnya satu. semuanya bisa. Bayar. Ya. Syarat bayar. 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 Harus bayar. Lu mau punya ikan badannya nggak sempurna misalkan, atau dayungnya nggak perfect, Bisa yang, aja. yang kiri normal kanan naik, bisa. Bisa aja Yang maksudnya. penting lu bayar tiket. Betul. Tapi balik lagi, kita ini turun ke arena ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Walaupun misalkan gue cuma mau ngetes doang nih ikan gua, Iya. kita harus siapin ikan terbaik kita. Karena apa, di arena itu pasti bakal banyak ikan-ikan yang jauh lebih bagus dari ikan kita. Oh. Jadi kalau kita nurun ikan seadanya, ya sayang. Iya. Pertama istilahnya kondangan. Oke. Kita capek-capek ngeluarin duit, Kondangan, ya. ya buat show aja udah. Tapi untuk Sayang. kalau untuk pemula mungkin kalau cuma pengen tahu doang sih nggak masalah yang mau ikan apa. Nggak masalah. Nah, lebih jelasnya lagi gimana kalian mau tahu, datanglah ke arena kontes. Datang ke arena kontes lihat langsung deh. Betul, kalau nggak sempet, lihat channel Prasetyo Gembil dan Prasetyo Zone. Ada, woi, halus kan masuknya? Mantap. Pokoknya ntar dua-duanya gua taruh di deskripsi nih videonya mungkin ya. Linknya Iya. jangan gue berduanya, Oh, iya. linknya. Link videonya. Ya. Kita minta linknya yang kira-kira yang pas untuk di video ini tuh apa? Kita share. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Ah, bingung gue. Ah, Harga? harga apa nih Pak? Mau boleh nanya range harga ikan-ikan? Oh iya, yang harga ya. Ke Mas Prasetyo dulu ya. Kalau dari Mas Prasetyo nih, kalau untuk harga lohan itu yang setahu Mas Prasetyo nih dari harga berapa yang paling murah sampai harga berapa yang paling murah?
Nah, kalau bicara harga itu untuk di Lohan itu nggak ada standar bakunya ya. Jadi dalam artian tergantung si sellernya mau jual berapa. Nah, tapi balik lagi harus dilihat juga kualitas ikannya. Jadi jangan sampai kualitasnya itu di bawah kata bagus lah, biar dikasih harga tinggi. Gitu. Nah, terus tapi kita juga harus lihat juga kalau emang ikannya bagus dan dikasih harga segitu dan kitanya mau suka, ya nggak masalah. Berarti tergantung hati juga ya. Kalau Iya. hati suka, harga cocok, oke, sikat. Nah, kalau emang hati suka harganya ibaratnya kurang, karena emang kantong kita misalkan ada budgetnya sekian nih, Iya. mungkin kita bisa nego lagi ke si penjualnya. Oh, bisa nego-nego lagi, bisa dikurangin lagi mungkin harganya. Tuh, jadi ya selama si penjual oke, si pembeli oke, ya itu nggak ada masalah. Nah, untuk yang biasa gua beli Lohan itu di harga sekitar 300 sampai 400 ribu ya. 300 sampai 400. 300 sampai 400 ribu itu di size 6 atau 7 lah. 6 atau biasanya itu umur berapa sih? Itu mungkin bisa di sekitar umur 3 bulanan. Umur 3 bulanan sih ada sekitar segitu. Nah, itu dia sob tadi penjelasan harga itu sekitar gitu. Mungkin pasti terjangkau lah kalau untuk harga Iya. itu lah yang masih terjangkau ya Bang. Ini masih terjangkau. Gitu. Terus lu nanya gua, kan tadi lu nanya pernah beli berapa? Ya, pada gini. Nah, untuk Bang Farhan Gembil nih, kalau Ya. untuk lohan-lohannya sendiri nih yang pernah dibeli ini dari harga berapa? Stop dulu, Bro. Sebelum dijawab Farhan Gembil, gue mau pamit dulu. Wah, Waduh, lu nggak asik, pamit parah, dulu. parah. Nanti lain waktu kita sambung bisa dong. lagi. aduh. Pamit dulu. Siap. Jadi gue numpang pamit dulu. Jadi silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih ya Mas Prasetyo Sama-sama. udah masuk di channel Bang Puca ini. Iya. Semoga sehat dan sukses selalu dan Amin. maju dunia perikanan Indonesia lah. Amin. Siap. Maju terus lestarikan ikan hias. Maju terus lestarikan Ikan hias Indonesia. Oke, Hai. sampai jumpa sob. Tunggu di part 2. Ada part 2. Pak, gue pamit ya. Oke. Ya, Bro. Sabtu ya, aku ngabar-ngabarin.